Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sorga dan neraka. Pada pekan lalu kita sudah membahas sampai bait yang ke-125 ya. Sekarang kita akan lanjut ke bait 126 dan mudah-mudahan bisa sampai tuntas bait 129 ya. Baik, mari kita perhatikan di halaman 78 di kitab yang barangkali Bapak Ibu bawa ya, silahkan dibuka. Bait yang ke-126, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, wajazim bi annan nara kal jannati fi wujudiha wa annaha lam tutlaf. Dan yakinilah bahwasannya neraka itu seperti sorga. Ya, dalam wujudnya. Wa annaha lam tutlaf. Bahwasannya neraka tidak hancur ya, sebagaimana juga sorga. Nah, ini untuk membantah pandangan sebagian orang yang kata mereka neraka itu akan hancur pada akhirnya. Nah, itu dibantah oleh Al-Imam As-Safarini dalam bait ini. Tidak, jadi neraka dan sorga sama, dia akan tetap ada, kekal. Itulah, bukankah tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, betul. Bukankah kullu syai'in halikun illa wajha? Segala sesuatu pasti akan hancur, binasa kecuali Allah, wajah Allah. Nah, ayat ini benar adanya. Tapi ayat ini konteksnya Bapak Ibu dan jemaah sekalian adalah pada saat kita masih di atas muka bumi ini. Nanti semua akan binasa, bahkan termasuk para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita semua mati, dihidupkan kembali, dibangkitkan. Nah, lalu nanti akan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Surga kekal abadi, begitu juga neraka. Kalau begitu apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas berbeda. Kalau Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Tapi kalau surga dan neraka ada permulaannya. Dulu sebelum diciptakan belum ada. Lalu Allah ciptakan jadi ada, jadi wujud. Bedanya jelas di situ. Tapi dia tidak hancur. Ya. Dia akan mawjudatun wa anna wujudaha mustamirrun, kata saya Saleh bin Al-Fauzan ya. Surga dan neraka itu ada dan keberadaannya itu mustamirrun, terus menerus, wa annaha la tufna. Bahwasannya surga dan neraka itu tidak difanakan, tidak dihilangkan. Wa hadza raddun 'alal ladzina yaquluna innan nara tufna, dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa neraka itu akan hancur. Tidak. Nah,
Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau neraka hancur berarti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik ada akhirnya kan? Enak gitu, nanti juga selesai kan gitu. Nah, enggak. Mereka khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi enggak, neraka tidak hancur. Kemudian di bait berikutnya, ya, panas alullaha an-na'ima wan nazar li rabbina min ghairi ma syainin ghabar. Maka kita nas'alullaha, memohon kepada Allah an-na'im. Naim itu nikmat, wan nazar, nikmat surga maksudnya kita mohon kepada Allah, dan kita juga memohon semoga kita bisa melihat wan nazar li rabbina, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ma syainin ghabar, ya, tanpa ada kotoran yang menghalangi. Ya. Jadi ini juga kenikmatan. Bahkan kenikmatan paling besar di surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan sekalian, ya. Jadi kata Syekh Shalih bin Fauzan, dan di antara nikmat yang dirasakan oleh para penduduk surga pada hari kiamat, an-nazru ila wajhillahil karim, melihat ke wajah Allah yang mulia. Ketika mereka beriman di dunia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Qur'an, ya, termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di sorga orang mukmin bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata mereka sendiri. Wa yajiduna minal lazzati fin nazari ila wajhillahil a'zam, dan mereka mendapatkan kenikmatan dalam memandang wajah Allah yang agung itu. Nah, mimma yajiduna fi al-jannat, dan apa yang mereka dapatkan di dalam surga. Sementara orang-orang kafir, Bapak Ibu, mereka tertutup, ya, ada hijab. Karena mereka tidak beriman di dunia, hajabahumullahu an ru'yatih. Maka Allah menutup mereka sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Tidak demikian, ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti, nah, sesungguhnya mereka tertutup, ya, tertutup dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai hukuman, uqubatan lahum, karena mereka tidak beriman di dunia. Maka Allah tutup mereka, ya, sebagaimana tertutupnya hati mereka untuk beriman, maka Allah tutup mata mereka dari melihat Allah, dan ini nikmat yang besar. Gitu. Nah, orang-orang mukmin mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dengan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Yunus ayat 26, Allah mengatakan lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka mendapat al-husna. Al-husna itu al-jannah. Mereka mendapat surga, wa ziyadatun, dan tambahan. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna al-husna pada ayat ini adalah al-jannah, yakni al-jannah. Sementara makna wa ziyadah wa hiya an-nazaru ila wajhillahil karim, yaitu bisa melihat wajah Allah yang mulia, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasul berdasarkan hadis Nabi yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu. Gitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahwa yang dimaksud az-ziyadah adalah an-nazru ila wajhillahil karim. Kemudian di dalam surah Qaf ayat 35 Allah taala berfirman,
lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka orang-orang beriman itu apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka kehendaki di sorga ada. Apa saja yang diinginkan di sorga ada. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan nikmat. Nah, ladaina mazid di sini juga artinya adalah huwa an-nazru ila wajhillahil karim. Kalau tadi wa ziyadah di ayat 26 surah Yunus, dalam surah Qaf ayat 35 Allah menggunakan kalimat waladaina mazid. Nah, makna mazid huwa an-nazru ila wajhillahil karim. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya. Nah, para penduduk surga, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, bisa melihat wajah Allah sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Ya, sebagaimana mereka melihat matahari ketika cuaca cerah, tidak ada awan. Gitu. Dan ketika melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang menghalangi dan tidak harus berdesak-desakan. Tidak ada kesulitan sedikit pun. Karena nanti dalam hadis mengatakan wala tudamun ay tudamuna fi ru'yati. Mereka sama sekali tidak berdesak-desakan di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang menarik hati, orang ingin melihat sehingga orang berdesak-desakan, kan biasanya begitu. Nah, tapi nanti kenikmatan melihat wajahnya Allah bagi para penduduk surga suatu nikmat yang gampang didapatkan. Tapi nikmat sekali gitu ya. Senang, bahagia sekali bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah Bapak Ibu di dunia ini sesuatu yang setiap kita bisa melihat tanpa harus berdesak-desakan? Ada enggak? Sesuatu di dunia ini yang kita semua bisa melihatnya tanpa harus berdesak-desakan. Apa misalnya? Melihat matahari, melihat bulan purnama, kan? Nah, itu kan tidak perlu apa? Kalau lihat Pak Antur harus berdesak-desakan itu ya. Nah, iya. Ini Bapak Ibu, di dunia saja ada gitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Kemudian di dalam dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita bisa melihat wajah Allah adalah surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah ceria. Senang mereka. Siapa? Karena apa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa melihat kepada Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka orang-orang yang bisa melihat wajah Allah bahagia, gembira, nadhirah. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya bagaimana lalu dengan ayat Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 103. Ada orang mengatakan tidak. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada hadis Nabi ya, yang katanya marfu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri wala tudammuna fi ru'yatihi kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah sebagaimana juga kalian melihat matahari di waktu yang cerah, tidak ada awan. Itu kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa hadis ini bukan marfu tapi marku, kata mereka. Huruf fa-nya dirubah dengan huruf qaf. Kalau marfu itu hadisnya sampai kepada
Nabi. Kalau marfu itu hadisnya palsu. Nah, itu terang-terangan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari misalnya dalam tafsir Al-Kasyaf. Beliau punya tafsir Al-Kasyaf ketika membahas masalah ini, nah, bahwa katanya orang beriman bisa melihat wajah Allah, itu hadisnya marfu bukan marfu, artinya palsu hadisnya. Dia berani mengatakan marfu. Apa alasannya? Karena bertentangan dengan akal. Dalam pikiran mereka Allah itu zat yang maha segalanya, maha kuasa. Kita ini zat yang maha terbatas. Tidak mungkin sesuatu yang sangat terbatas melihat sesuatu yang tidak terbatas. Kata mereka begitu. Apalagi ada dalil di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103. Allah Ta'ala mengatakan la tudrikuhul absor. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, itu dasar mereka. Baik, tapi bagaimana nanti jawabannya, bantahannya kita akan bahas setelah azan. Azan dulu ya. Ya, monggo yang bertugas untuk muadzin silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah memasuki waktu Isya dan kita akan lanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan tadi bantahan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan tidaklah mungkin ya manusia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala baik pada hari kiamat maupun kelak nanti di surga. Maka ditegaskan oleh Al-Imam As-Safarini di bait yang ke-128, fa innahu yunzaru bil absar. Nah, kalau mereka berdalil la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Al-Imam As-Safarini mengatakan fa innahu ay fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yunzaru, bisa dilihat bil absar, dengan pandangan mata, kama ata fin nasi wal akhbar, sebagaimana diterangkan di dalam nas atau dalil maupun khobar. Nah, jadi bukan berdasarkan akal, tapi kembali kepada dalil. Itu masalahnya. Di dalil ada disebutkan, maka kita yakini itu ya, adanya. Tadi masalahnya memang mereka menolak hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim tadi, kata mereka itu marfu bukan marfu. Nah, berarti mereka telah mengingkari hadis Nabi. Padahal apa yang disampaikan Nabi itu sesungguhnya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sudah tervalidasi bahwa hadis ini muttafaqun alaih ya. Itu, maka tegas Al-Imam As-Safarini mengatakan fa innahu yunzaru bil absar kama ata fin nasi wal akhbar. Nah, baik, lalu bagaimana dengan bantahan mereka tadi? Memang betul ada ayat la tudrikuhul absar, bisa dibuka di surah Al-An'am ayat 103. Nah, keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, makna ayat la tudrikuhul absar itu tidak menafikan ya adanya kemampuan manusia melihat wajah Allah kelak nanti di sorga, karena itu diberitakan oleh Nabi. Kalau dihadapkan dengan ayat ini, maka penjelasannya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang tidak bisa itu al-idrok. Bedakan antara al-idrok dengan an-nazar. Nah gini, al-idrok wan nazar ini sesuatu yang berbeda. An-nazar itu melihat. Al-idrok itu ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mengetahui secara menyeluruh gitu. Idrokus syai' itu artinya mengetahui secara menyeluruh, melihat seluruhnya. Ini yang tidak mungkin. Makanya Allah bilang la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikuhul absar. Gitu. Jadi mata kita ini tidak mungkin bisa melihat seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak mungkin, Karena Allah itu Maha besar, Allahu Akbar. Mata kita tidak akan mungkin mampu. Makanya Allah bilang la tudrikuhul absar. Tapi kalau melihat wajah Allah
Bisa, karena diterangkan oleh Nabi dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah ini, jadi bedakan antara al-idrak dengan an-nazar. Kalau nazar melihat, kalau al-idrak itu mengetahui secara detail keseluruhan. Nah itu yang dinafikan oleh Allah, al-idraknya, bukan an-nazar. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan ada dalam ayat ya kedua 23 surah Al-Qiyamah tadi, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah, jelas. Ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhannya. Gitu. Nah, ada wajah-wajah orang mukmin yang bisa melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, bedakan antara an-nazar, ini istilah dalam bahasa Arab ya, an-nazar dengan al-idrak. Semua disebut istilah ini dalam Al-Quran. An-nazar disebut dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 23, al-idrak disebut dalam surah Al-An'am ayat 103. Nah, memang ada kesan kontradiktif, tapi kalau kita paham perbedaan makna al-idrak dan nazar, tidak kontradiksi, tidak kontradiktif. Yang enggak mungkin itu idrak. Tapi kalau an-nazar itu mungkin. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir di bait yang terakhir 129, li'annahu subhanahu lam yuhjab illa anil kafiri al mukazzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup, la yuhjab illa, kecuali dari siapa? Anil kafiri wal mukadzab, kecuali dari orang kafir dan orang yang mendustakan. Maka nanti orang-orang Mu'tazilah tidak akan mungkin bisa melihat wajah Allah, karena mereka mendustakan itu. Bahkan kata mereka hadis Nabi tadi marfu, hadis palsu, bukan marfu. Nah, maka orang-orang yang mendustakan tidak akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir jelas disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ya. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, nah, berdasarkan surah Al-Mutaffifin ayat 15 ini, nah, bahwasanya apa? Beliau menjelaskan ala isbatir ru'yati bihadhil ayah, bahwa kita bisa melihat, ditetapkan kemampuan untuk melihat Allah itu berdasarkan surah Al-Mutaffifin ayat 15 ini. Nah, dengan menggunakan apa? Istidlal bi mafhumil ayah, bi mafhumil ayah. Penggamilan dalilnya berdasarkan mafhum daripada ayat itu. Jika Allah mengatakan orang-orang kafir itu tertutup, tadi kan innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, itu mantuknya yang terkatakan dalam Al-Quran kan itu, yang terucapkan. Sesungguhnya mereka orang kafir itu tertutup dari Tuhan mereka, nggak bisa melihat. Berarti kalau bukan orang kafir, nah itu, nah ini namanya al-istidlal bimafhumin nas, bimafhumin nas. Mafhum apa namanya? Mafhum mukhalafah namanya. Karena jika orang kafir tidak bisa melihat, berarti orang mukmin bisa melihat. Tidak melihat dengan melihat. Ini mukhalafah namanya. Nah, ini al-istidlal bimafhumin nas, mafhum al-mukhalafah. Nah, itu maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau berdalil dengan ayat ini, tapi mengambil dalil dari mafhum an-nas, mafhumnya mafhum mukhalafah. Nah, maka beliau mengatakan ayat ini menunjukkan ala annal mu'minin la yuhjabun min ru'yatihi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman tidak tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa kita bahas ya, alhamdulillah tuntas pembahasan sudah ya, pembahasan tentang surga dan neraka. Insyaallah. Ya, silakan Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketemu dengan tema ini. Ya. Itu temanya pada kata la'atin. La'atin itu Mana itu? La'atin yang mana itu? surat Al-Ma'bud tadi Mas. Gimana itu? Faman kana yarjullahu Wa man kana yarjullaha fa
inna ajal mori la'atin. Pada siapa yang menyebut dengan Allah, maka Allah akan mendatanginya ya. La'atin itu La'adatan. Atayati la'atin. nazarnya itu nama nazar apa sidrok. Ketemu terus lihat ya. Secara utuh apa sinar gitu. Oke. Aduh. Ya, sami-sami Pak Nasir. Tadi Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, kita itu tidak mungkin melihat Allah secara detail. Zat Allah secara keseluruhan tidak mungkin. Makanya tadi Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Qiyamah. Tadi kan? Surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Tidak mungkin. Makhluk tidak mungkin mampu ya mengetahui Allah, zat Allah, melihat zat Allah secara detail, secara keseluruhan. Nah itu kalau mampu melihat secara utuh, secara keseluruhan, secara detail, itu namanya al-idrok, istilahnya al-idrok. Nah ini dinafikan oleh Allah. Allah meniadakan itu, tidak bisa. La tudrikuhul absar. Tidak akan mungkin bisa, iya. Nah maka kalau kita sebagai hamba orang beriman ketemu Allah, ya nanti kita hanya melihat wajahnya Allah itu, sebagaimana tadi terangkan oleh Nabi. Nah itulah yang oleh Allah sendiri disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23. Nah, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Nazar, bukan idrok, an-nazar. Yaitu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa? Tidak. Nah, nanti tidak. Kalau di dunia Nabi Musa pingsan. Nah, betul Pak Bambang, mungkin beliau punya ilmu tentang bukankah Nabi Musa itu pingsan? Iya, di dunia nggak bisa memang. Tapi di akhirat, di sorga tidak pingsan. Itu nikmat luar biasa. Maka disebut tadi wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang senang sekali, bahagia sekali. Karena apa? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak. Enggak pingsan. Apa? Nah, ada memang yauma idzinil masak. Apa itu? Ada dalam Al-Qur'an. Yauma yuksafus sak, ya, pada hari di mana betis itu tersingkap. Walaupun memang ada khilaf ya tentang makna asak di situ. Tetapi sebagian ulama menjelaskan itu tersingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan demikian. Naam. Ya, berarti demikian kesimpulannya. Yaitu karena ada pada hari di mana yuksapu as-sak, ya, betis tersingkap, yaitu wallahu a'lam bishawab, ya. Memang tapi ada khilaf ya, ada sebagian mengatakan maksudnya bukan betis yang tersingkap. Ada penjelasan lain ya. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan, atau dalam tafsir Ibnu Al-Zawji, ya, khilaf tentang itu dijelaskan. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kitab ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.